Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II Semarang, Bapak Dr. Andes Sabto Hadi Suparto. Yang saya hormati pula Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua Kompetensi kalian. Yang saya hormati Panitia MPLS, Bapak Ibu Guru, serta karyawan semua. Dan tak lupa yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang seharusnya dibawakan oleh Bapak Eko Mujiono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Iduka. Beliau hari ini mendelegasikan, memberikan amanah kepada saya untuk menggantikan beliau. Baik, sebelum saya mulai materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Adi Kristianto, biasa dipanggil Pak Adi di sini. Saya guru di jurusan Teknik Kendaraan dengan Otomotif. Selain tugas pokok saya mengajar sebagai guru, saya juga diberi amanah untuk menjadi pengurus BKK atau Bursa Kerja Khusus. Baik, kita masuk ke materi. Nah, ini dia. Saya perbesar dulu. Nah, oke, seperti ini. Baik, industri dan dunia kerja atau IDUKA. Nah, mengapa kalian semua perlu dikenalkan terlebih dahulu terhadap IDUKA? Nah, perlu kalian sadari semua bahwa saat ini kalian sudah resmi menjadi siswa baru di SMK Pelita Nusantara II Semarang, dan tentunya yang namanya SMK itu eh, pasti mempunyai visi untuk menciptakan eh, alumni yang siap untuk bekerja nanti ketika sudah lulus. Nah, kalian pun juga bisa jadi setelah lulus dari sini itu eh, bekerja di sebuah industri atau bahkan mungkin kalian sendiri yang akan membuka industri, membuka usaha seperti itu. Makanya perlu kalian kenal terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang industri ya, industri dibagi menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang itu merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai produk. Ada contohnya di situ seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, sepeda motor, pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya yang menghasilkan jenis barang. Nah, kemudian industri di bidang jasa. Industri jasa itu merupakan kegiatan ekonomi yang usahanya itu memberikan pelayanan jasa. Ada berbagai contoh,
ada jasa transportasi seperti angkutan bis, kereta api, penerbangan, pelayaran, bengkel, servis, reparasi, yang jelas pelayanan jasa. Nah, ini ada beberapa gambar contoh dari industri barang. Ini yang muncul di sini, ini yang sesuai dengan bidang otomotif, teknik kendaraan dengan otomotif ya. Di situ ada gambar pabrik mobil di sini, dan ini lokasinya juga ada di Indonesia. Nah, ini merupakan industri yang menghasilkan produk barang. Nah, barang yang dihasilkan tentunya adalah mobil. Kemudian ada juga industri barang di bidang lain. Nah, ini adalah industri barang di bidang listrik. Di sebelah kiri ini adalah generator listrik atau sering kita kenal dengan sebutan genset. Kemudian di bagian tengah ini adalah panel kelistrikan yang biasanya dipakai di gedung-gedung atau industri-industri menggunakan panel-panel seperti ini. Kemudian yang kanan ini adalah industri kulkas, jadi menghasilkan produk kulkas. Nah, ini ketiganya ini berkaitan atau termasuk ke dalam industri barang bidang listrik. Nah, ini berarti sesuai dengan jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Nah, ini contoh selanjutnya ada industri barang di bidang elektronika. Ini yang saya munculkan di sini juga ada 3. Yang paling kiri ini adalah pabrik pembuatan speaker. Pabrik pembuatan speaker. Yang tengah ini pabrik pembuatan TV ya, TV LCD atau TV LED kalau zaman sekarang. Dan yang sebelah kanan ini adalah industri pembuatan handphone. Nah, ketiganya ini masuk ke dalam kategori industri barang di bidang elektronika. Ini cocok atau sesuai dengan kalian yang saat ini masuk di jurusan TAV atau teknik audio video. Nah, ini adalah contoh industri jasa di bidang otomotif. Di sebelah kiri ini adalah bengkel. Nah, ini terlihat beberapa teknisi atau mekanik sedang mereparasi atau menyervis mobil. Kemudian yang tengah ini sebetulnya agak mirip, cuma bedanya kalau yang tengah ini, yang atas ini fokus di sporing, ya, sporing balancing. Jadi jasa sporing itu untuk saat ini kelihatannya cukup banyak bengkel-bengkel yang khusus sporing. Kemudian yang di bawah ini sebelah kanan ini jasa pemasangan atau penginstalan audio ya di dalam sebuah mobil. Jadi ini semuanya masuk ke dalam industri jasa di bidang otomotif. Kalian yang saat ini masuk di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, tentunya suatu saat kalian juga akan mempelajari ilmu-ilmu ini.
Selanjutnya industri jasa di bidang listrik. Di sebelah kiri ini hampir serupa dengan yang di awal tadi industri barang, hanya saja ini berarti bisa kita sebut after sales-nya. Jadi ketika produk itu sudah terjual, itu ada apa namanya tindakan setelah produk itu terjual. Nah, ini adalah servis dari sebuah genset, jadi jasa servis genset. Kemudian yang di bagian tengah ini pun juga termasuk jasa reparasi motor listrik, atau kalau kita itu sering menyebutkannya adalah dinamo. Terus gambar yang sebelah kanan ini reparasi AC ya. AC AC rumah ini. AC rumah. Jadi ketiga gambar ini merupakan contoh industri jasa di bidang listrik. Jadi kalian yang saat ini masuk di jurusan teknik instalasi tenaga listrik juga akan mempelajari ilmu-ilmu ini, dan mungkin juga ketika kalian praktek nanti, praktek kerja lapangan atau prakerin itu juga bisa jadi di tempat-tempat yang seperti ini. Selanjutnya industri jasa di bidang elektronika. Nah, di bagian kiri ini saya munculkan orang atau teknisi yang sedang memasang CCTV. Jadi ini jasa pemasangan CCTV. Kemudian di bagian tengah, nah ini jasa reparasi TV. Nah, ini ada TV-nya di sini. Reparasi TV LED. Kemudian yang paling kanan ini adalah jasa juga reparasi atau servis laptop. Nah, ini jasa-jasa ini juga banyak sekali di lapangan yang sesuai dengan bidang elektronik ya. Nah, kita masuk di istilah dunia kerja. Dunia kerja di sini artinya adalah lingkup di mana terdapat individu atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerja. Jadi melakukan pekerjaan yang tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam dunia kerja itu biasanya terdapat tata tertib yang berlaku supaya pekerjaan itu menjadi lancar, sehingga nantinya akan tercapai tujuan dari pekerjaan yang dilakukan itu. Dan nantinya kalian semua pasti akan merasakan yang namanya dunia kerja. Nah, kalian akan merasakan dunia kerja ini tidak sampai menunggu kalian lulus, tapi kalian akan merasakannya nanti ketika melaksanakan PKL atau magang atau prakerin, istilahnya ada beberapa ya, itu sama saja. Jadi kalian akan merasakan yang namanya dunia kerja. Nah, ini contoh gambar dunia kerja ya. Kalau di sebelah kiri ini di area pekerjaan, di sana ada apa namanya poster yang menunjukkan tata tertib atau aturan penggunaan pakaian kerja. Biasanya kalau di industri-industri yang mengutamakan keselamatan kerja pasti ada poster seperti ini. Kemudian yang di bawah sebelah kiri ini juga
bisa dijumpai di beberapa perusahaan yang tentunya mengutamakan keselamatan kerja juga. Ada area atau jalan yang ternyata di situ sengaja diberi cat sebagai jalur ya, jalur pejalan kaki. Ini memang semata-mata untuk keselamatan kerja. Kemudian di sebelah kanan ini, ya kanan atas, ini di area industri ya, industri barang. Di sana ada beberapa area yang diberi tulisan ya, tulisan area, ya, area dempul di sana. Jadi di sini adalah area untuk proses pendempulan. Jadi kalau di industri itu biasanya memang ada apa namanya tulisan yang menunjukkan itu area apa ya, digunakan untuk pekerjaan apa. Nah, kemudian di gambar bagian bawah kanan ini tampak beberapa pekerja yang menggunakan pakaian keselamatan kerja sedang melaksanakan pekerjaan ini. Melaksanakan pekerjaan yang tentunya resikonya termasuk resiko yang tinggi. Nah, ini juga mereka rasakan pekerja yang apa namanya mempunyai resiko yang tinggi. Dan bisa jadi suatu saat kalian pun juga akan merasakannya. Kemudian gambar yang tengah ini adalah gambar di mana seorang pekerja itu melayani customer atau pelanggan. Jadi tata cara aturan main untuk berkomunikasi dengan pelanggan itu tentunya juga ada tata tertibnya atau aturannya untuk dilaksanakan di sebuah industri. Jadi kesemuanya ini memang dunia kerja ya. Contoh situasi di dunia kerja yang nantinya akan kalian jumpai. Kemudian selanjutnya ini akan saya sampaikan program kerja Humas dan IDUKA ya, yang akan berlaku yang di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini sebetulnya program kerja ini sudah ada sejak lama sebelum adanya pandemi. Jadi ketika ada pandemi bagaimana? Nah tentunya menyesuaikan. Gitu. Contoh ini di kelas 10 ya, yaitu kunjungan industri. Nah seperti ini. Dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, itu di SMK kita ini setiap tahunnya selalu mengadakan kunjungan industri. Ya, tujuannya apa? Mengenalkan industri kepada kalian. Jadi industri itu seperti apa sih? Di dalamnya ada apa aja sih? Kegiatannya itu apa saja? Gitu. Nah, sehingga kalian nanti akan mengenal dan ketika kalian itu lulus itu sudah familiar. Jadi sudah siap diterima untuk menjadi pekerja atau karyawan. Nah, ini gambar yang sebelah kiri. Ini beberapa siswa ini sedang berkeliling di area industri ya. Ini karoseri, industri karoseri New Armada. Jadi melihat proses produksinya seperti apa di sana. Kemudian yang di sebelah kanan ini berada di Jogja ya, di Quick ya, di perusahaan traktor ini, penghasil produk traktor di Jogja. Ini kebetulan gambar yang saya tampilkan mereka masih berkumpul di ruang aula ya, yang siap untuk menuju di area pabriknya.
Kemudian lanjut di program yang kedua, yaitu program prakerin atau PKL. Istilah prakerin itu kepanjangannya adalah praktek kerja industri, atau juga sering kita sebut dengan PKL ya, praktek kerja lapangan. Atau juga kadang-kadang kita sebut dengan magang. Nah, ini saya beri 3 contoh juga. Di sebelah kiri ini, jadi bawah, ini adalah para siswa SMK Pilihan Nusantara 2 Semarang yang sedang melaksanakan program PKL. Mereka membantu teknisi atau mekanik mereparasi sebuah sistem AC, ini AC rumah. Kemudian yang di bagian atas ini mereka yang PKL di sebuah bengkel. Nah, ini berarti jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Dan memang bengkel Carfix ini memang sudah menjalin kerjasama dengan sekolahan kita, sehingga setiap tahunnya itu selalu ada siswa kita yang melaksanakan PKL di sana. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada guru kita di sini, Bapak Mulyana, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. Ini sedang memonitoring siswa yang melaksanakan PKL di sebuah industri ya. Jadi ini lengkap, ada jurusan teknik instalasi tenaga listrik, ada jurusan teknik kendaraan dengan otomotif, dan ada siswa yang PKL jurusan teknik audio video. Saya lanjutkan. Nah, ini program Humas dan Iduka, rekrutmen calon tenaga kerja. Nah, ini perlu saya sampaikan, di bawah Waka, bidang Humas dan Dudi, itu ada yang namanya Bursa Kerja Khusus alias BKK. Nah, BKK ini bertugas untuk menemukan industri pencari pekerja dengan kalian yang seorang pencari kerja. Kalau tadi industrinya itu mencari calon pekerja, kalau kalian mencari pekerjaannya gitu. Nah, di gambar sebelah kiri atas ini rekrutmen calon tenaga kerja di Carfix ya, ini bengkel Carfix. Ini berarti teknik kendaraan dengan otomotif ini. Kemudian di bagian bawah ini mereka yang sedang proses rekrutmen di PT Dimensi Sinergi Gemilang Indo. Ini perusahaan pembuatan panel listrik. Tentunya kalau ini pembuatan panel listrik, mereka ini adalah alumni jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian di sebelah kanan ini rekrutmen oleh PT Mitra Pengusaha Indonesia. Kalau perusahaan ini umum ya, jadi mencari calon tenaga kerja di semua jurusan. Bisa TKRO, bisa TITL, bisa TAV. Karena nantinya akan ditempatkan di beberapa industri. Ini proses rekrutmen. Nah, setelah proses rekrutmen itu berakhir, dan jika berjalan dengan baik, tentunya tujuan akhirnya adalah diterima sebagai karyawan baru. Nah, ini adalah contoh alumni dari sekolah kita yang diterima di PT GS Baterai.
Ini industri pembuatan baterai atau aki, aki mobil. Industrinya berada di daerah BSB, Semarang ya tentunya. Oke, materinya sudah tuntas semuanya saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kalian semua. Saya doakan kalian nantinya setelah proses MPLS ini selesai, kalian bisa melaksanakan proses belajarnya dengan baik, mengikuti PJJ-nya, pembelajaran jarak jauh, mengerjakan semua tugas-tugasnya, kemudian tentunya tujuan akhirnya adalah kalian bisa lulus bersama dengan hasil yang memuaskan dan nantinya bisa diterima di sebuah perusahaan atau bahkan membuka usaha sendiri atau disebut dengan entrepreneur. Baik, saya cukupkan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.